Meski sama-sama jahe, beda jenis, beda rasa, fungsi, dan manfaatnya. Yuk kenalan satu-satu. Indonesia banyak sekali, seperti negara lain, varian-varian jahe. Kita kenal paling sedikit 3 ya. Jahe gajah, jahe emprit, jahe merah. Tingkat kepedasannya beda. Tingkat kepedasan beda berarti apa? Kandungan beda, kekuatannya beda. Yang pertama, jahe gajah. Jahe gajah adalah jenis jahe yang ukurannya besar, rasanya lebih ringan dan tidak terlalu pedas dibanding jahe merah. Karena itu, jahe ini paling sering dipakai buat minuman dan masakan harian. Meski pedasnya ringan, jahe gajah tetap bisa bikin badan hangat, bantu atasi masuk angin ringan, kurangi rasa enggak enak di badan. Jahe gajah juga membantu kurangi perut kembung, lancarkan pencernaan, redakan mual ringan, cocok diminum setelah makan. Sering juga dipakai untuk mual di perjalanan, mual ringan saat masuk angin, dan mual karena lambung penuh. Karena rasanya lebih lembut, lebih ramah di lambung. Untuk aktivitas anti mual dan muntah, itu sudah lama sekali diketahui dan sudah dipraktekkan. Anti mabuk perjalanan misalnya. Sudah banyak hasil penelitian yang kemudian menganjurkan bagi mereka yang memang selalu mabuk dalam perjalanan itu mengkonsumsi wedang jahe sebelum berangkat atau mengkonsumsi permen jahe. Kandungan gingerolnya bantu kurangi peradangan ringan, redakan pegal otot, dan bantu pemulihan tubuh. Jahe gajah juga punya antioksidan, antibakteri ringan, sehingga dapat bantu tubuh lebih tahan terhadap infeksi ringan. Dibanding jahe merah, jahe gajah juga pedasnya lebih kalem, jarang bikin perih, makanya sering direkomendasikan buat pemula. Lalu jenis yang kedua yaitu jahe emprit. Jahe emprit ini adalah jahe berukuran kecil dengan rasa lebih pedas dibanding jahe gajah, tapi tidak sepedas jahe merah. Karena itu, jahe ini sering dipakai dalam jamu dan ramuan tradisional. Pedasnya pas bikin badan hangat, masuk angin ringan berkurang, dan meriang lebih enak. Lalu jahe emprit juga membantu kurangi gas di perut, redakan mual, bikin perut terasa lega. Kandungan gingerolnya merupakan anti radang, bantu redakan pegal, dan cocok setelah capek aktivitas. Jahe emprit sendiri juga punya antioksidan dan antibakteri ringan, bantu tubuh lebih kuat lawan infeksi ringan. Efek hangatnya bantu aliran darah lebih lancar, badan nggak gampang dingin. Sering juga dipakai buat batuk berdahak ringan, tenggorokan nggak nyaman. Karena rasanya lebih pedas, jangan berlebihan, kurang cocok untuk asam lambung sensitif. Lebih aman dikonsumsi direbus, diseduh, dan dicampur ramuan. Lalu yang terakhir, jahe merah. Jahe merah dikenal sebagai jahe paling pedas dan paling kuat khasiatnya dibanding jenis jahe lain. Kandungan gingerol dan sogaolnya tinggi, makanya sering dipakai untuk keperluan kesehatan. Rasa pedas dan bau spesifik dari jahe itu ditimbulkan oleh minyak atsiri yang terkandung di dalamnya. Minyak atsiri itu kandungannya antara lain gingerol. Ini yang terbukti sebagai zat kandungan utama beserta turunannya ya. Misalnya shogaol. Banyak sekali penelitian dilakukan terhadap kedua zat itu yang dipandang menyebabkan aktivitas untuk kesehatan. Jahe merah cocok untuk badan kedinginan, masuk angin, dan meriang. Efek hangatnya cepat terasa. Jahe merah juga dapat membantu nyeri sendi, pegal otot, nyeri ringan akibat peradangan. Sering dipakai juga untuk asam urat dan rematik ringan. Kandungan antioksidan tinggi bantu tubuh lebih kebal, bantu lawan infeksi ringan. Efek hangatnya bantu peredaran darah lancar, badan terasa lebih enteng. Selain itu, jahe merah sering jadi bahan wedang jahe, jamu batuk tradisional, bantu mengencerkan dahak ringan. Sifat anti radangnya membantu kurangi kram di perut, rasa nyeri lebih ringan. Pada uji untuk menghilang nyeri itu ada kelompok yang diberi kombinasi ya, pemberian kombinasi ekstrak jahe plus obat dokter, obat penghilang nyeri, dibandingkan dengan kelompok yang diberi obat penghilang nyeri sendiri. Ternyata kombinasi jahe plus obat nyeri itu kerjanya lebih banyak mengurangi atau mereduksi rasa nyeri. Karena jahe merah cukup keras di lambung, tidak disarankan berlebihan. Hati-hati bagi penderita asam lambung dan GERD. Bagaimana ya cara ideal membuat minuman berbahan jahe atau taruhlah wedang jahe misalnya? Banyak sekali berpendapat direbus atau hanya diseduh. Saya mengatakan boleh, segala cara boleh ditempuh. Namun masalahnya adalah jahe ini rimpangnya keras. Sehingga kalau tidak dipanaskan dalam proses pembuatannya, maka saya takut atau saya khawatir bahwa zat-zat kandungannya tidak optimal berpindah ke dalam air yang digunakan. Jadi yang saya sarankan adalah merebusnya. Cuci bersih, iris tipis-tipis untuk menambah luas permukaan sehingga
Saat kandungan bisa pindah ke dalam cairan, didihkan dengan api berkekuatan sedang saja sampai mendidih. Setelah itu api dikecilkan, ditambahkan pemanasan sekitar 10 menit, dan selanjutnya siap dihidangkan. Semua jahe punya manfaat, tapi pilih sesuai kebutuhan dan kondisi lambung. Bukan makin pedas makin cocok untuk semua orang.